Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas dasar-dasar budidaya dan ini adalah uh, rekaman kedua ya, video kedua untuk mata kuliah dasar-dasar budidaya. Nah tadi kita kan terakhir di slide fokus utama ini ya, akan tetapi ternyata saya kelupaan menjelaskan satu slide lagi mengenai benih. Nah jadi setelah menyelesaikan slide ini baru kita masuk ke bagian jarak tanam seperti yang sudah dijanjikan ya. Oke, jadi kita akan bahas sedikit tentang perlakuan benih sebelum penanaman. Nah, ada tiga perlakuan ya di sini. Yang pertama, tanpa perlakuan, biasanya merupakan benih berlabel biru. Lalu di sini ada juga yang perlu perlakuan penyemaian, pembibitan. Lalu ada juga di sini yang butuh perlakuan stratifikasi. Oke, kita masuk dulu yang bagian pertama. Biasanya bagian benih-benih bermutu yang sudah berlabel biru itu tidak perlu lagi membutuhkan perlakuan apapun. Nah, khususnya lagi adalah untuk benih-benih yang berukuran agak besar. Contohnya adalah kacang panjang, buncis, dan jagung. Nah, ketiga komoditas tersebut seperti juga kita lakukan di praktikum itu tidak membutuhkan perlakuan apapun lagi, bisa langsung masuk ke lubang tanam ya. Akan tetapi untuk benih-benih sayuran yang berukuran kecil, contohnya cabai dan tomat, dan di praktikum kita melakukan perlakuan terhadap tanaman pakcoy. Nah, itu jadi sebelum ditanam di lahan, kita lakukan pembibitan terlebih dahulu selama 14 sampai 21 hari. Nah, kemarin waktu praktikum kita pakai waktu 21 hari ya. Selama 3 minggu kita lakukan pembibitan terlebih dahulu di rumah kaca yang menggunakan tray kecil. Nah, kalian kan sudah tahu cara melakukannya ya, jadi cukup mudah. Nah, lalu yang terakhir adalah tanaman yang memerlukan penyetopan waktu dormansi ya. Nah, perlakuan yang dilakukan adalah perlakuan skarifikasi. Apa sih skarifikasi artinya? Nah, ini ya artinya adalah usaha untuk mengakhiri masa dormansi pada benih sehingga mempercepat proses perkecambahan. Nah, kenapa sih kok perlu ada usaha-usaha mengakhiri masa dormansi? Itu alasannya karena biasanya biji-biji tanaman yang bagian luarnya itu keras atau agak tebal biji bagian luarnya itu dia bersifat impermeable terhadap air, jadi air nggak bisa masuk, padahal kan kita butuh air untuk merangsang perkecambahan ya. Juga dia impermeable terhadap oksigen. Nah, jadi untuk menghancurkan atau untuk menyetop masa dormansinya itu kita harus menghancurkan kulit bagian luarnya. Tapi nggak hancur benar-benar hancur, tapi kita bisa mengamplas atau mengikir atau meretakan sedikit gitu ya supaya bisa ada air masuk. Nah, itu disebut dengan cara mekanik ya kalau yang kita pembuatan jalur air yang kita lakukan terhadap misalnya benih kelapa sawit gitu ya. Nah, selain benih kelapa sawit ada juga benih kemiri contohnya ya. Jadi sebelum bisa dikecambahkan, itu benih kemiri harus digosok dengan kertas amplas. Nah, baru bisa dibudidayakan. Nah, itu adalah cara skarifikasi yang pertama ya dengan cara mekanik. Cara yang kedua adalah dengan cara kimiawi, yaitu dibasahi dengan larutan asam kuat. Nah, contoh asam kuat ini ada asam klorida dan asam sulfat ya. Tujuan dari pemberian asam kuat ini adalah supaya biji bisa menjadi lunak ya. Nah, selain pemberian asam kuat bisa juga dilakukan pemberian hormon tumbuh. Oh my god. Nah, lalu pemberian hormon itu tujuannya juga sama ya, untuk bisa merangsang pertumbuhan kecambah atau embrio. Nah, contohnya itu ada sweet potato ya. Jadi perlu direndam dulu dengan larutan asam sulfat yang pekat selama 20 menit sebelum ditanam. Nah, lalu yang ketiga secara fisik ada perlakuan suhu. Atau bisa juga melakukan perendaman air yang diberi suhu tertentu. Lalu yang terakhir adalah perlakuan cahaya.
Nah, contohnya adalah kalau perlakuan suhu di sini ya ada tertulis, yaitu benih gandum distratifikasikan dengan suhu minus 10 derajat Celcius agar bisa berkecambah. Nah, disebut sebagai overwintering karena dilakukan pada bulan September. Winter itu kan mulai sekitar ya September, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, lama banget ya. Overwinter. Ini bukan overwinter aja, tapi setelah winter, over spring juga ya. Oke ya. Nah, lalu contohnya lain adalah begini ya, benih sengon. Jadi benih sengon direndam dulu selama 15 menit sebelum ditanam untuk meningkatkan penyerapan air sehingga kecambah bisa tumbuh. Lalu kita bisa masuk ya. Oke, semoga cukup mudah dipahami ya yang sebelumnya. Lalu selanjutnya mengenai jarak tanam atau plant spacing. Pengertian jarak tanam itu adalah jarak yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memberikan hasil maksimum sesuai kapasitas genetiknya. Nah, manfaat jarak tanam itu ada dua. Yang pertama bagi tanaman dan yang kedua bagi petaninya. Tentu saja jarak tanam diberikan supaya tanaman memiliki ruang yang cukup untuk hidup ya, sehingga dia tidak berdesak-desakan satu sama lain. Nah, kalau dia punya jarak yang cukup untuk hidup sehingga dia akan mendapatkan cahaya yang cukup, air yang cukup, dan unsur hara yang cukup. Tidak ada kompetisi ya antar satu tanaman dengan tanaman yang lain. Lalu yang kedua, jika jaraknya satu sama lain itu cukup jauh, maka tanaman tidak mudah menularkan penyakit. Nah, jadi butuh physical distancing juga ya ternyata untuk tanaman, gak cuma saat-saat ini buat manusia. Jadi mereka butuh ada jarak tanam supaya kalau satu tanaman kena virus misalnya, itu tanaman lainnya tidak mudah tertular dengan cepat gitu ya. Nah, ini bagi manusianya ada beberapa manfaat ya. Yang pertama dan utama yaitu untuk memudahkan pemeliharaan tanaman. Nah, pemeliharaan tanaman contohnya itu adalah melakukan irigasi atau pengairan, pemupukan, pembumbunan. Kalau pembumbunan ini maksudnya adalah penumpukan tanah di sekitar pangkal tanaman gitu ya. Nah, lalu pengendalian hama penyakit dan gulma juga bisa dilakukan apabila ada jarak tanam. Jadi petani mudah masuk ke dalam barisan-barisan tanaman. Nah, lalu yang kedua, apabila kita menggunakan mesin, contohnya combine harvester saat panen, nah itu mudah juga mesinnya dimasukkan ke dalam lahan apabila ada jarak tanam. Jadi tanaman nggak rusak, tetap bisa dipanen gitu. Lalu selanjutnya kita bisa juga memprediksi kapasitas panen atau kapasitas produksi dari tanaman yang kita usahakan. Lalu kita juga bisa tahu kita rugi atau untung dari usaha tani yang sudah kita lakukan gitu. Nah, kita akan coba menghitung rasio BC. BC maksudnya B tadi kan benefit ya, C-nya adalah cost, rasio untung dan biaya dari usaha tani. Oke, di sini ada contoh untuk budidaya jagung seluas 1 hektar. Oke. Jadi di sini ada biaya sewa yang pertama. Biaya sewa terdiri dari sewa lahan, sewa traktor, sewa buruh mupukan, sewa buruh penyemprotan, dan juga kegiatan sewa buruh untuk pasca panen. Nah, di sini ada asumsi produktivitas sebanyak 8 ton per hektar. Ketika sudah kita total semuanya plus transportasi, jadi total seluruh penyewaan itu kita membutuhkan sebanyak 10 juta rupiah.
Nah, lalu selanjutnya ada juga biaya habis pakai. Nah, biaya habis pakai ini digunakan untuk pembelian benih, pupuk, juga untuk perawatan ya, dengan total biaya 4.500.000. Lalu kita tambahkan biaya sewa ditambah biaya habis pakai, totalnya 14.500.000 rupiah. Nah, kita ingin tahu nilai BEP-nya. BEP atau nilai modal ya. BEP, break even point, itu maksudnya adalah jumlah uang yang kita mendapatkan itu sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Jadi ada titik seimbang gitu, atau biasa dikenal dengan biaya modal ya. Nah, untuk tahu biaya modal per kilogram, langsung saja secara sederhana dibagi total seluruh uang atau seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan asumsi produktivitas atau asumsi panen 8.000 kg, didapatkan 1.812 rupiah per kilogram. Nah, kita mau hitung cara tahu berapa sih uang yang akan kita dapatkan apabila keuntungannya 30%. Ya, dengan mudah dikalikan saja uang yang akan kita dapatkan kalau 30%, itu langsung dikali 30% dikalikan dengan biaya modal, dapatlah sekitar 4.350.000. Nah, jadi harga jual yang harus kita berikan kepada masyarakat itu tinggal dibagi keseluruhan modal ditambah dengan untung dibagi dengan produksi dalam kilogram, didapatkanlah nilai sebesar 2.300. Nah, di sini ada catatan bahwa pemerintah memberikan harga dasar atau floor price sebesar 2.500 per kilogram jagung dengan kadar air 15,5%. Nah, kira-kira apakah nilai sebesar itu cukup untuk membiayai satu keluarga petani? Apakah petani sudah dianggap sejahtera dengan mendapatkan harga 2.500 atau 2.300 per kilogram jagung kering? Nah, kalau kita bagi, itu kan satu musim selama 5 bulan ya. Kita bagikan 4.300 dibagi dengan 5 bulan. Jadi per bulannya itu dapat 870.000. Nah, kalian jawab sendiri kira-kira cukup atau enggak uang segitu untuk membiayai hidup satu keluarga petani. Ini asumsinya dia menggarap 1 hektar saja ya. Nah, tugas untuk kalian adalah dengan perhitungan asumsi biaya sewa, habis pakai, dan asumsi produktivitas yang sama dengan contoh yang tadi barusan dijelaskan, kira-kira berapa hektar lahan minimal yang harus digarap oleh seorang petani untuk bisa menghidupi keluarganya, dengan catatan per bulan itu pengeluaran adalah sebesar 3 juta rupiah. Itu untuk biaya rumah tangga, biaya kesehatan termasuk ongkos jajan anak-anaknya. Nah, belum ditambah dengan biaya sekolah anak pertama. Anak pertama kuliah di ITERA, UKT-nya 4 juta. Lalu anak kedua masih SMA, biayanya 300.000 per bulan. Kalau UKT ini kan 1 semester ya, bisa untuk 1 musim tanam ya, dianggap 1 musim tanam. Tapi kalau yang anak SMA-nya ini per bulan ya, jadi perlu kalian kalikan dengan sejumlah bulan. Nah, silakan dikerjakan ya tugas 1. Nanti akan ada tugas 2 dan tugas ketiga. Ketiga-tiganya harus dikumpulkan sebelum jam 3. Oke, kita masuk selanjutnya tentang peran penting jarak tanam ya. Oke, peran penting jarak tanam itu kita bisa mengira-ngira berapa produksi yang akan kita dapatkan ya. Kita bisa mengira-ngira itu, sehingga kita bisa pada akhirnya menghitung uang yang akan kita dapatkan atau petani dapatkan. Nah, di sini jarak tanam yang dijelaskan di slide ini. Yang pertama tipe jarak tanam ya. Yang pertama jarak tanam tipe petak. Nah, jarak tanam tipe petak itu terbagi menjadi 3. Ada jarak tanam tipe bujur sangkar, ada jarak tanam tipe persegi panjang, dan jarak tanam zigzag.
Kalau yang diberikan contoh di sini adalah jarak tanam persegi panjang, karena menggunakan panjang 70 cm dan lebarnya 20 cm. Nah, jarak tanam petak ini dalam satu baris hanya ada satu tanaman. Nah, kalau di praktikum kita itu kan dalam satu baris ada dua tanaman ya, kanan kiri. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini diajarkan cara menghitung jumlah tanaman yang kita butuhkan apabila kita menggunakan jarak tanam jagung 70 kali 20 cm. Nah, cara menghitungnya mudah saja dengan langsung membagi antara total luasan lahan 1 hektar 10.000 square meter dibagi dengan perkalian jarak tanamnya ya, 70 cm dikali 20 cm. Nah, lalu ketika sudah dibagi, itu dapatlah kita jumlah benih yang dibutuhkan untuk ditanam di lahan. Ya, kurang lebih 71.000 tanaman per hektar dengan jarak 70 kali 20. Nah, di sini ada asumsi tanaman mati 10%. Dikurangi saja dengan 7.000 tanaman, entah itu dia kena hama atau dia tertabrak oleh mesin atau traktor gitu ya, atau terinjak jadi dia mati ya, ini dieliminasi. Nah, dengan demikian ketika dikurangi hanya bersisa 64.000 tanaman per hektar. Nah, dengan asumsi satu tanaman menghasilkan satu tongkol, maka ketika kita bagi 8.000 kg, ini kan tadi adalah asumsi hasil panen yang akan kita dapatkan per hektar ya, 8.000 kg dibagi dengan jumlah tongkol. Maka paling tidak satu tongkol itu beratnya harus 124 gram harus kita dapatkan, dan ini cukup rendah ya. Biasanya jagung kering per tongkol itu beratnya di atas 200 gram. Nah, harusnya 8.000 kg itu bisa kita dapatkan dengan perhitungan ini ya. Nah, oke, masuk ke tugas 2. Ini merupakan lanjutan dari pertanyaan nomor 1 tadi ya, atau tugas 1. Dengan sejumlah hektar yang telah dihitung, di atas kan kalian menghitung, di sini kan menghitung ya, pertanyaannya berapa hektar lahan minimal yang harus digarap. Nah, setelah dihitung berapa hektar yang didapatkan, hitunglah jumlah benih yang dibutuhkan dengan menggunakan jarak tanam persegi panjang 70 dikali 25 cm. Jadi kita ubah ya, kalau tadi 70 kali 20 ini menjadi 70 dikali 25. Kira-kira berapa ribu atau berapa ratus ribu jumlah benih yang dibutuhkan dengan perhitungan kalian sebelumnya. Oke, itu yang kedua. Oke, yang terakhir, ini slide terakhir ya. Ada lagi satu lagi, itu jarak tanam sistem legowo, yaitu dalam satu baris itu ada dua tanaman atau dua baris tanaman dirapatkan. Ini seperti yang kita lakukan di praktikum. Jadi kan kita membuat gulutan ya, dalam satu gulutan itu ada dua tanaman yang dirapatkan. Kalau di sini jagung itu dia dibuat rapat 20 cm, lalu jarak antar gulutan ya dibuat 80 cm, atau jarak renggangnya 80 cm. Nah, sebenarnya jarak tanam itu disesuaikan dengan masing-masing komoditasnya. Jadi setiap komoditas memiliki jarak tanam yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, misalkan ada kelapa sawit dibandingkan dengan jagung. Kalau kelapa sawit kan dia tanamannya besar, jadi dia akan butuh ruang yang lebih besar dibandingkan dengan jagung. Jadi tidak bisa disamakan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, jadi di sini lanjut cara menghitung jumlah tanaman yang bukan jumlah tanaman ya. Oh iya benar ya, jumlah tanaman ya. Cara menghitung populasi tanaman dalam satu lahan 1 hektar. Jadi tinggal dijumlahkan, ini kan panjangnya ya. Tadi 80 ditambah 20 karena antar tanaman 20 cm, lalu yang renggangnya 80 cm dijumlah, lalu dikalikan dengan lebarnya 20 cm. Itu untuk satu tanaman. Untuk dua tanaman, sorry, karena kita pakai dua baris tanam yang dirapatkan. Nah, ketika sudah dikalikan, itu kan untuk dua tanaman, jadi kita bagi dua untuk satu tanamannya. Sehingga 50 kali 20 cm itu untuk satu tanaman. Jadi ini relatif lebih
rendah dibandingkan dengan jarak tanam sebelumnya ya. Nah, kita tinggal bagi saja 1 hektar dengan jarak tanam yang baru 50 atau 0,5 meter dibagi 0,2 dikali 0,2 meter, sehingga didapatkanlah 10.000 tanaman per hektarnya. Nah, asumsi 10% mati tanaman ya, dieliminasi 10%-nya. Dan satu tanaman menghasilkan 1 tongkol, sehingga sudah dieliminasi dikurangin 1.000 tanaman yang rusak menjadi 9.000 tongkol. Nah, untuk menghasilkan 8 ton dibagilah 8 ton dibagi 9.000 tongkol, sehingga didapatkan 1 tongkol 800 gram. Nah, ini cukup berat ya, harus memilih benih yang baik untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi seperti ini, karena ini sungguh lumayan besar ya. Nah, tapi harus diingat bahwa penerapan jajar legowo harus juga menambah inputnya juga lebih banyak ya, wajar ya, karena populasinya semakin tinggi sehingga input resource-nya juga harus ditambah. Oke, tugas ketiga yang terakhir, ini lanjutan pertanyaan nomor 1 juga. Berapakah populasi tanaman yang dapat ditanam jika petani menerapkan jajar tanam legowo dengan jarak antar tanaman 20 cm dan renggang 80 cm, sama dengan ini ya. Akankah petani untung atau rugi jika rata-rata berat jagung per tongkol yang dihasilkan adalah 300 gram per tongkol? Berapa persen keuntungan dan atau kerugiannya ya? Asumsikan juga 10% tanamannya rusak. Nah, jadi kalian punya 3 tugas. Ada 3 nomor tugas yang harus dikumpulkan sebelum jam 3, sebelum diskusi tentang praktikum kita dimulai ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan secara individu. Nah, cara pengumpulannya akan saya beritahukan kemudian ya, tapi kemungkinan besar akan dikumpul lewat Google Classroom. Oke, sampai di sini kelasnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di Google Classroom. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.